Assalamualaikum Sobat Beriman. Pada kesempatan kali ini, kita sama-sama akan mendengarkan kisah seorang Yahudi yang menjadi sahabat Rasulullah SAW. Allah Ta'ala telah memuliakannya sehingga kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran. Usain bin Sailam adalah seorang rabi Yahudi yang dihormati dan disegani di kota Madinah, baik di kalangan orang Yahudi maupun Arab. Kesehariannya diisi dengan beribadah dan mengajar umat Yahudi. Usain bin Sailam juga mengabdi untuk mendalami kitab Taurat. Ia memahami dari kitab Taurat kabar tentang kedatangan seorang nabi terakhir yang akan melengkapi dakwah nabi-nabi terdahulu. Usain yang menunjukkan ketertarikannya segera bergegas ketika mendengar berita tentang kehadiran seorang nabi di kota Mekah. Ia berkata, "Ketika saya mendengar kabar kehadiran seorang nabi utusan Allah, saya mulai mengumpulkan informasi dan membuat catatan tentang siapa namanya, silsilahnya, sifat-sifatnya, waktu dan tempat asalnya. Dan kemudian saya mencocokkannya dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat." Hal itu semakin menguatkan keyakinan Usain tentang bukti kenabiannya, sekaligus membenarkan tujuan misinya. Akan tetapi, ia menyembunyikan keyakinan itu dari orang-orang Yahudi. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah, beliau berhenti di Kuba. Seseorang dengan tergesa-gesa memasuki kota Madinah sambil berseru mengabarkan kedatangan Rasulullah. Saat itu, Usain bin Sailam sedang berada di atas pohon kurma, sedang bibinya yang bernama Khalidah bin Al-Harits sedang duduk di bawah pohon. Begitu mendengar kabar itu, Usain meneriakkan takbir. Mendengar hal itu, Khalidah mengencamnya dan berkata, "Semoga Tuhan menyusahkanmu. Demi Tuhan, kalau seandainya yang kamu dengar itu berita kedatangan Musa, pasti kamu tidak akan sesenang itu." Usain pun berkata, "Wahai bibiku, dia itu sungguh utusan Tuhan, saudara Musa dan mengikuti agamanya. Dia diutus untuk misi yang sama dengan Musa." Khalidah kemudian berkata, "Apakah dia itu nabi yang pernah kamu katakan pada kami, yang membenarkan kebenaran dakwah para nabi terdahulu dan menggenapi firman Tuhan?" "Ya," jawab Usain. Tanpa menunda waktu lagi, Usain bin Sailam pergi menemui Nabi. Ia melihat kerumunan orang banyak di depan pintu rumahnya. Usain menghampiri Rasulullah untuk mengamatinya. Ia sangat yakin Rasulullah bukanlah seorang pendusta. Usain kemudian menanyakan 3 hal kepada Rasulullah yang tidak seorang pun tahu kecuali Nabi. Ia bertanya, apakah tanda-tanda pertama dari hari akhir? Makanan pertama apa yang dimakan oleh penduduk surga? Mengapa seorang anak mirip ayahnya atau mirip ibunya? Rasulullah pun menjawab, "Jibril baru saja memberitahuku tentang jawaban-jawabannya. Tanda pertama hari akhir adalah akan ada api yang menyatukan orang-orang dari timur dan dari barat. Makanan pertama orang di surga adalah hati ikan paus. Tentang anak yang mirip orang tuanya, jika seorang pria berhubungan dengan istrinya dan mengeluarkan air mani terlebih dahulu, anaknya akan mirip dia, dan jika istrinya yang terlebih dahulu, maka anaknya akan mirip istrinya." Akhirnya Usain mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah. Beliau kemudian memberi nama baru kepadanya, yaitu Abdullah bin Salam. Sesampainya di rumah, Abdullah bin Salam memperkenalkan Islam kepada istri, anak-anak, dan semua orang di rumahnya. Ia juga berpesan agar mereka menyembunyikan keislamannya dari orang-orang Yahudi untuk sementara waktu. Di hari lain, Abdullah bin Salam kembali menemui Rasulullah.
Ia meminta agar Rasulullah mengundang pemuka-pemuka Yahudi ke rumah beliau untuk kemudian mengajak mereka masuk Islam. Sementara ia meminta izin untuk bersembunyi di salah satu ruangan rumah Rasulullah. Setelah para pemuka Yahudi datang, Rasulullah memperkenalkan Islam pada mereka dan meminta mereka supaya masuk Islam. Akan tetapi mereka menolaknya. Rasulullah kemudian bertanya pada mereka, bagaimana status Husain bin Sailam di antara mereka? Mereka menjawab, dia adalah pemimpin dan rabi kami yang paling memahami Taurat. Kalau seandainya kalian mengetahui dia telah masuk Islam, apakah kalian semua mau mengikutinya? Tanya Rasulullah. Semoga itu tidak terjadi. Dia mungkin masuk Islam, semoga Tuhan melindunginya dari masuk Islam, jawab mereka sambil terkejut. Saat itu juga Abdullah bin Salam keluar menghampiri mereka dengan sedekat-dekatnya, dan ia mengatakan, wahai orang Yahudi, sadarlah akan adanya Allah dan terimalah segala risalah yang menyertai Muhammad. Demi Allah, kalian pasti mengetahui bahwa dia adalah utusan Tuhan, dan kalian bisa menemukan tanda kenabian pada dirinya. Bukankah telah disebutkan namanya dan sifat-sifatnya dalam kitab Taurat kalian? Demi diriku sendiri, aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Saya memiliki keyakinan tentang dia, dan percaya ia adalah orang yang benar, dan saya mengenalnya. Akan tetapi para pemuka Yahudi yang sombong itu terus mencela dengan kata-kata yang merendahkan Abdullah bin Salam. Allah Ta'ala yang Maha Mengetahui kemudian mengabadikan peristiwa itu dalam Al-Quran, surat Al-Ahqaf ayat 10. Dan katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran itu datang dari Allah, dan kamu mengingkarinya, padahal ada seseorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebutkan dalam Al-Quran, lalu ia beriman. Kamu menyombongkan diri, sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Taurat maupun Injil telah menyebutkan dan mendeskripsikan perihal Nabi terakhir yang akan muncul pada akhir zaman. Maka beruntunglah ahlul kitab dari Nasrani dan Yahudi yang hatinya dibukakan oleh Allah untuk menerima hidayah. Wallahu a'lam bishawab.